bicarakan apa yang excited punya dan excited tawarkan, jangan keluar konteks. If you want to get the scholarship, conference terbesar, kalau di Amerika ada TESOL, kalau di UK ada IETFL. This is Danny from Dance English. Oke, kali ini kita ada sesi ya dengan Kak Rita Seroja Ginting dari Medan terkait dengan aplikasi ini Hornby. Jadi aku mau cerita dikit. Kalau untuk Hornby itu aplikasinya agak berbeda. Kalau tahun kemarin ini yang saya alami ya. Jadi pertama kan di websitenya Hornby itu kan dijelasin ada apa namanya linknya untuk daftar. Nah, aduh rambutku berantakan. Nah, di link daftar itu ada kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 esai ya. Standar lah ya esai beasiswa. Nah, itu kan pokoknya kita jawab di link tersebut. Setelah itu kita submit. Nah, setelah submit itu nanti, nah ini saya kurang tahu yang menyeleksi apakah tim British Council dan Hornby atau British Council aja. Di tahap itu, di tahap dokumen ya. Setelah itu sudah kan, habis itu dipanggil untuk interview. Yang manggil interview itu British Council. Waktu itu aku diinterview oleh 2 orang. Jadi yang pertama itu adalah Malcolm ya. Orang ini dia adalah kalau nggak salah manajernya British Council Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ada dosen, aku lupa dosen, kalau nggak salah UPI atau dosen UI gitu lupa, ibu siapa gitu lupa. Interview, setelah itu pengumuman. Nah di interview itu, oh enggak pas pengumuman bahwa aku diterima itu aku tanyakan berapa orang gitu. Ini sebagai gambaran aja. Kalau dari Indonesia yang apply itu 100 lebih, yang apply apa dokumen ya. Lalu yang dipanggil wawancara itu ada 3 orang. 3, 4 orang, Kak. Nah, 3 orang. 3 orang. 3 orang yang di interview itu katanya sama-sama bagus dia gitu. Jadi mereka saring ketat. Nah, itu dari sisi British Council. Nah, kemarin aku sempat ketemu dengan orang-orang Hornby, jadi petingginya Hornby, sama petingginya British Council, sama dosenku juga. Aku lupa nih siapa yang cerita. Jadi intinya gini, setelah interview itu nanti hasilnya akan dikirim ke Hornby. Jadi tim Hornby Trust. Tim Hornby itu nanti juga ngelihat, oh kandidatnya gini gitu. Jadi prediksiku, enggak sih, bukan prediksi, tapi kemarin kayaknya aku dikasih tahu bahwa yang menentukan itu 2 itu, tim Hornby dan British Council. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih sama Chevening. Jadi Chevening itu setelah disaringkan oleh tim, jadi mereka melihat, oh ini esainya gini-gini. Jadi dari esai kelengkapan macam-macam lah ya. Setelah selesai nanti akan di interview kan. Nah setelah interview kan nanti mereka akan memutuskan gitu siapa ini siapa itu. Ada timnya lah. Intinya seperti itu. Tapi yang aku ingat kemarin itu antara Hornby dan British Council. Jadi hanya seperti itu. Kirim esai, habis itu interview, habis itu pengumuman. Pengumumannya aku belum dapat. Mereka meminta aku untuk apply ke Warwick. Setelah aku dapat unconditional offer dari Warwick, barulah aku laporan ke British Council. British Council ini aku udah dapat nih dari Warwick. Nah ini suratnya. Nah barulah aku dikasih itu tadi apa namanya surat apa istilahnya award letter yang menyatakan bahwa aku adalah penerima beasiswa ini. Itu alurnya. Nah sekarang coba buka di ini. Stop. Nah, ini how to apply, how to apply. Nah, please first complete the university application. Nah, ini dibalik. Kamu apply ke Exeter dulu, Mm-mm. dapat student number, baru apply di scholarshipnya Hornby. Gitu. Jadi bukan apply dokumen, lolos, terakhir wawancara lolos, baru apply LOE ya, istilah kita kan. Beda. Dibalik. Ini kayaknya LOE dulu, Exeter number. Ini aku kurang tahu. Kayaknya ini antara dapat LOE atau enggak ya. Karena ketika kamu apply itu kayaknya kamu dapat number. Cuman aku agak lupa sih. Number itu dikasihkan setelah Dapat. LOE kayaknya. Ya, karena setelah aku dapat LOE itu terus ada akun gitu. Ada akun ini nomor kamu gitu. Ya kayak apa nomor mahasiswa gitu. Kayak nomor mahasiswa NIM. Tapi dapat sih, Aku agak Kak. lupa. Apa? Udah? Dapat sih. Iya. Jadi Oh, kita juga udah coba apply ke ini kan, Exeter dan dapat student oh loan. ya.
Gimana gimana? Tahu keterima apa enggak. Oh, aku tanya. Berarti kamu udah apply ke Exeter, belum udah dapat unconditional offer belum? Belum belum dapat, masih menunggu kan Kak? Tapi Mereka masih tapi evaluasi. sudah ada nomornya. Dan, Oh, oke, gitu ternyata. Ya, ya, ya. Ya ini ya pemirsa di Jadi apply belum dapat LOA-nya tapi udah dapat nomornya. Nah, nomor itulah yang digunakan untuk apply Hornby. Artinya kalau aku menduga ini dimasukkan ke sistemnya mereka dan mereka identify kamu itu dari nomor kamu itu gitu. Nah, berarti dugaanku ini yang menseleksi kemungkinan ya, kemungkinan ini dugaanku aja. Yang pasti kampus dalam hal ini jurusan ya, Exeter, kedua tim British Council dan Hornby. Dugaanku itu tiga. Nah, aku nggak tahu kalau dokumen kan kemungkinan yang ya ini aku juga nggak tahu sih apakah British Council aja atau British Council per Hornby. Tapi intinya itu deh. Maksudku gini, kenapa ini penting? Karena kamu harus tahu bidang yang dilakukan Hornby itu apa. Terus British Council itu mereka sepak terjangnya apa aja. Karena itu saling berkaitan. Contoh, di jurusanku itu ada satu mata kuliah yang di request oleh British Council. Artinya British Council pingin Borik itu mengajarkan satu mata kuliah ini. Dan mereka meminta anak-anak Hornby itu ngambil mata kuliah itu. Baik sebagai mata kuliah pilihan atau sekedar duduk namanya audit. Jadi kamu tidak ngambil mata kuliah itu, nggak ngerjakan tugas-tugasnya, hadir aja, duduk aja. Nama mata kuliahnya adalah English in International Development. oke. Kenapa? Karena itu sangat berhubungan dengan program-programnya British Council. Jadi di sana tuh banyak dosenku itu cerita tentang program-program British Council. Jadi kami membahas itu perkembangan, misalkan kalau di daerah India, Bangladesh itu gimana, Indonesia termasuk negara-negara Asia, negara-negara Afrika, dan bla bla bla. Jadi perkembangan bahasa Inggris di sana tuh kayak gimana sih? Ada project apa aja yang dilakukan orang di sana dan itu kebanyakan memang ada andil British Council di situ. Jadi biar tahu topik yang lagi sekarang itu apa, bisa dicek di mana gitu. Kamu cari ininya, daftar mata kuliahnya ada nggak? Di Exeter. Ya, Ada sih. coba lihat ada ininya nggak, list lengkapnya nggak, PDF atau apa halaman webnya. Belum ada sih Kak, harus dicek lagi di sini. Iya, jadi aku kan sempat lihat esanya teman-temanku ya. Nah, ini Hmm. ada satu pola yang sama. Jadi mereka itu menyebutkan beberapa bidang yang itu di Warwick diajarkan. Kan itu make sense banget kan. Kalau misalkan kamu pingin kuliah di kampus A, ya otomatis kamu harus tahu mata kuliah apa yang mereka tawarkan, matching gitu. Aku juga gitu kemarin. Jadi aku cari tuh. Nah ini nih, kamu cari di course. Nah ini nih, course modul, seret. Oke, stop. Nah, bentar. Oke, nggak masalah sih. Maksudnya dalam tahap ini kan akan ada kemungkinan ada yang berubah gitu. Maksudnya kadang ada beberapa mata kuliah itu yang kadang ditawarkan, habis itu nggak ditawarkan. Kadang ada mata kuliah baru, jadi nggak masalah. Yang penting, kamu harus tahu nih, kamu mau ambil apa gitu. Dan kalau bisa, sebutin nama profesornya gitu. Nama apa, tutornya. Sebutin nama profesor itu. Itu nggak wajib sih, karena teman-temanku yang aku lihat kan ada 2 atau 3 orang tuh kayaknya nggak ada yang nyebutin itu. Jadi yang nyebutin nama cuma aku doang. Tetapi gini, logikanya ya, kalau misalkan aku tahu nama kamu, orang tua kamu, terus bla bla, kamu ya, kok, kok kamu tahunya detail banget gitu, kepo gitu, sama gitu. Jadi semakin dalam kamu tahu kan orang semakin lihat, nih orang serius gitu. Name dropping. Ya, tapi nggak sekedar name dropping ya. Artinya aku menyebutkan misalkan di Warwick itu ada namanya Dr. Anna Maria Pinter. Ya, Pinter. Nah, dia tuh ahli di bidang young learners dan kebetulan memang itu bidangku. Makanya aku sebutin dia. Gue mau ambil mata kuliah ini, pengampunya adalah dosen ini karena bidang saya adalah teaching young learners gitu di NGO aku.
Terus aku nyebutin yang lain juga ada Andy Davidson itu dia di bidang apa namanya video untuk teacher development. Nah, karena kan aku YouTuber gitu, aku juga bikin itu. Nah, bidangmu apa? Tadi aku lihat kan ada autism, bla bla bla. Tetapi kayaknya autism nggak ada di sini. Saranku ya, jangan dimasukkan. Karena mereka apa? Mereka bukan bidang psikologi. Autism itu sebenarnya ranahnya masuk ke psikologi. Meskipun ada yang aku ingat tuh kayak QT, jadi Queensland University of Technology, Australia. Itu mereka ada satu mata kuliah itu. Mereka nawarkan. Ada. Birmingham juga ada, tapi pas di Exeter Nah, nggak ada. tapi Exeter kan nggak ada. Ya jangan dimasukin. Kenapa? Karena aku punya temen Hornby juga. Dia orang Malaysia. Nah, waktu itu yang kepanggil interview itu dua orang, dia dan temennya. Dia merasa minder. Secara prestasi temannya tuh lebih mengkilau. Akan tetapi esainya nggak nyambung. Temannya itu menulis integrating music in English teaching. Masalahnya di Bori nggak ada jurusan itu. Nah, nggak masuk. Artinya gini, kamu mau ke restoran Padang, habis itu mau beli masakan Eropa, kira-kira nyambung nggak? Nah, Nggak kan? Atau ya. misalkan kamu mau ke toko baju nih, anggaplah kamu ini reseller ya, ke toko baju, Pak, saya mau menawarkan produk saya Pak, apa deh ini cake, ya, cake rasa strawberry. Loh saya jualan baju, kamu tawarin saya cake, nggak nyambung. Ya, Walaupun when you go to apa? karena nih di developing material sendiri. Iya, developing materials itu nanti isinya coba lihat. Ya isinya kamu bikin materi. Kayak di tempatku itu namanya professional development. Jadi kamu bikin buku. Nggak bisa Bukan, dikait-kaitkan gitu ya. nggak bisa, nggak Oke. nyambung. Mending kamu tonjolkan apa yang nyambung. Kan banyak tuh kamu ikut di apa, kamu publikasi ada. Ikut apa tadi, releg itu ada. Asisten. Nah, itu lebih nyambung, lebih masuk. Dan mereka lebih suka. Kenapa? Kampus. Kamu bisa memberikan impact yang banyak karena kamu di dunia kampus dibandingkan dengan autism tadi. Hmm, Karena aku tanya, di jurusanmu, di kampusmu, ada nggak yang berhubungan dengan autism? nggak ada sih. Nggak ada. Ya udah, terus misalkan nih, gue kasih kamu beasiswa, kamu belajar bla bla bla, yang itu apa ya? eh, Ilmu ini, mata kuliah ini, kamu nanti dapat S2, kamu jadi dosen, bisa berganti bidang pendidikan, bla bla. Tiba-tiba kamu ngurusin murid-murid yang berhubungan dengan autism disorder. Nyambung nggak? Ya, makanya apa Nah, niatnya menginisiasi jadinya masih masih membangun tetapi jadinya. mereka nggak punya itu, sama Ya, aja, ya sama sih. aja. They don't have that. Karena gini loh, untuk membuka bukan jurusan ya, tapi lebih itu kan lebih ke mata kuliah. Misalnya gini nih, anggaplah kamu S2, kamu pulang ke Mm-mm. Indonesia jadi dosen. Ketika kamu punya kemampuan di bidang ngajar anak autism, yang bisa kamu lakukan adalah mentok-mentok membuka mata kuliah baru. Dan itu pun aku nggak yakin kamu akan dapat support karena itu tuh kuenya kecil, impactnya kecil. Kecuali kalau kamu ngajar di jurusan psikologi, itu mungkin dampaknya bisa lebih besar. Tapi kalau kamu ngajar di bahasa Inggris, ya bahasa Inggris itu apa sih yang diurusi? Ya yang berhubungan dengan apa bahasa Inggris secara umum gitu. Ada second language acquisition, young learners, motivation, material development, assessment, teacher development. Yang berhubungan dengan itu, mereka nggak ada sama sekali berhubungan dengan autism. Kecuali kalau memang kampus-kampus yang spesifik. Makanya when you go to Rome, do as the Romans do. When you go to Exeter, ya bicarakan apa yang Exeter punya dan Exeter tawarkan. Jangan keluar konteks. If you want to get the scholarship. Karena Nah, itu pengalamannya temannya temanku tadi itu yang orang Malaysia itu. Dia secara ambil kinclong dia. Wow, pengalaman dia ya kak kamu gitu. Udah ikut kemana, udah ikut acara apa macam-macam. Dan dia menekankan music. Padahal Mori nggak punya sama sekali. Dan Hornby pun itu tidak punya bidang itu. Hornby itu udah cek websitenya belum? oh, udah, tapi Nah, kamu bisa lihat kan kegiatannya itu apa aja. Dia tapi ngasih Kak ya, itu apa? ini ada satu itu di Hornby itu di webnya itu dia bilang gini bahwa sejauh ini award di Hornby itu salah satu fokusnya adalah
mengajarkan special needs bahasa Hmm. gitu Kak. Makanya kemarin tuh, wih cocok nih gitu. Coba lihat Saya, mana. Hmm. nah ini, makanya tuh semalam Coba lihat. gitu. Loh itu kan alumni, Iya makanya saya nggak alumni bisa. project. Oke, awareness of special education needs, bukan student with special. Aku nggak tahu ya ini maksudnya apa ya, karena sejauh ini di Hornby itu anak-anak Hornby itu dia dapat perlakuan spesial. Kenapa? Kami akan diajak ke event-event yang berhubungan dengan ELT. Contoh yang paling dekat itu setelah kamu datang itu akan ada namanya ELTON. ELTON itu semacam Grammy Awards atau Oscar Award bagi orang-orang di bidang ELT. Itu di London. Yang pertama. Yang kedua, ketika Hornby punya event, itu akan diundang. Kemarin ada online, itu kami membicarakan decentering in ELT. Jadi di center, fokusnya bukan di center di Global North, tetapi udah ke Global South gitu. Bahwa tidak selalu expert itu orang dari banyak countries, British, American, Australasia, dan macam-macam. Tetapi expert itu ada kok di South. Metode nggak selamanya kita ngikuti North dan sebagainya. Nanti ada IA TOEFL, itu nanti di Harrogate, mungkin bulan bulan ini kayaknya aku ke sana. Itu kayak conference terbesar. Kalau di Amerika ada TESOL, kalau di UK ada IA TOEFL, seluruh dunia orang-orang ngumpul semua di sana. Itu conference tahunan. Nah, isu ini itu sangat jarang disentuh. Artinya gini, kamu boleh sentuh ini, cuman jangan jadikan ini menu utama. Oke, ya, karena kalau kamu lihat itu kebanyakan di website ini tuh mereka kebanyakan adalah memberikan pelatihan. Seperti di beberapa posternya kan ada tuh pelatihan ke daerah-daerah Afrika gitu kan, pelatihan. Habis itu research grants dan tentu saja beasiswa ini. Nah, porsi special needs itu kecil sekali. Yang pertama, yang kedua, host university kamu itu tidak punya itu. Itu Iya. masalahnya. Kalau mereka punya, wah itu bagus banget. Kamu bisa coba di website Hornby saya menemukan ini. Nah, di Exeter itu ada ini dan gue punya matching itu kan maksudnya. Mm-mm. Nah, gitu. Kalau kalau kamu punya, mereka nggak punya, nggak punya kan nggak matching. Bener Aku punya sih. colokan A, kamu punya colokan B. Aku mau ngecas loh, kok nggak bisa ya? Memang colokannya beda. Punya aku, misalkan iPhone, punya kamu Android, nggak matching. Itu kamu boleh nyebutin, cuman jangan jadikan menu utama. Misalkan kamu mau nyebutin Rita ini orangnya seperti apa sih? Kamu pernah apa aja? Oh, aku pernah A, B, C, D, E. A itu special education needs, itu kamu bisa sebutin di akhir. Kalau bisa yang awal itu yang paling nyambung dengan Hornby dan Exeter. Lagi-lagi kena ini nanti orang tua kamu istilahnya, tuan rumah kamu. Jadi kamu harus ikut apa kata mereka, apa yang mereka tawarkan gitu. Ya, Wah, bener nih. ya, meskipun itu bagus banget, tetapi sekali lagi ini kan alumni project. Artinya kamu udah jadi alumni gitu. Nah, ini kamu belum jadi alumni, kamu masih berjuang mau masuk. Ya, jadi mending amannya ya apa yang mereka tawarkan gitu aja. Oke, lanjut, lanjut. Nah, Eh, nah berarti nanti di esai kamu itu pertama kamu harus sudah ada bayangan mau ambil apa. Yang wajib tentu saja wajib itu nggak bisa ditawar ya. Nah, tapi sertakan juga yang pilihan kira-kira yang again nyambung dengan background kamu, background pendidikan dan background pekerjaan. Publikasi itu wajib ya. Itu poin yang gede banget karena ada bukti. Jadi kita mau ngecap itu kebanyakan ya orang-orang yang apply beasiswa tuh gini, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Oh, saya akan bangun A, saya akan melakukan B, bla bla. Tetapi mereka nggak pernah terjun di bidang itu. Itu namanya omdo, singkatan dari omong doang, retorika. Karena ya dia cuman berkeinginan, belum pernah di situ. Berkeinginan, namanya orang berkeinginan ya ya bisa macam-macam. Tapi kan kamu pernah nggak yakin nggak bisa? Kalau aku kan realistis gitu. Misalkan aku pingin bikin lembaga gitu. Karena aku udah punya lembaga, aku udah punya NGO, aku punya koneksi. Jadi bikin lembaga itu bukan hal yang mustahil. Nah, Kak, kalau jadi kamu yang wajib ya tadi yang hmm, ini ya, masuk kakak tadi.
Ya itu ada tulisannya compulsory, artinya wajib. Berarti yang di sini tuh kayak bisa diambil satu atau dua gitu ya. Tidak, artinya kamu harus ambil wajib. Nanti mereka akan alokasikan. Ini kayaknya mungkin dipecah ini. Mana ya, preparing for test, so required dissertation. Wajib itu kalau aku kemarin term kan ada 3 term kan. Satu term itu kan 3 bulan. Aku nggak tahu kalau Exeter ya. Kalau di Warwick itu term satu itu ada 5 modul. Semuanya wajib. Term Hmm. 2 itu kalau nggak 4 5, tergantung kamu ambilnya berapa CATS, berapa SKS istilahnya gitu. Ada yang 4, ada yang 5. Umumnya seperti itu. Nah, yang wajib tuh dua modul. Kalau aku ambil 5, 2 modul. Nah, yang 3 ini dia pilihan. Ya nggak apa-apa, kamu bisa bilang misalkan, oh saya nanti kalau di Exeter akan belajar misalkan ini language awareness atau apa atau ini gitu. Oh, or ya, aku tahu. Or itu kayaknya dia akan lihat kamu kalau di Warwick itu ada 2 pathway. Pathway profesional itu orang yang udah berpengalaman sama yang satunya itu aku lupa apa ya. Pokoknya yang belum berpengalaman. Principles ini kayaknya yang belum berpengalaman. Nah, kalau ini developing tuh kayaknya yang udah berpengalaman gitu. Nah, mending kamu ambil sebutin yang ini aja gitu. Untuk misalkan untuk mengembangkan kemampuan mengajar saya gitu. Karena saya sudah ada pengalaman menjadi asisten atau mengajar selama sekian tahun. Itu tidak banyak orang tahu. Kalau yang ini principles kan artinya kamu masih belajar prinsip-prinsip mengajar itu apa sih? Lah itu kan guru baru gitu. Ini cocok kalau misalkan kamu masih pertama kali ngajar. Masih fresh graduate istilahnya. Kan SKS-nya sama dia 30 gitu. Sepertinya ini wajib. Ini juga wajib. Nah, ini kan or. Nah, sepertinya ini 2 pathway yang berbeda. Itu nggak usah disebutin semuanya. Satu atau dua aja. Misalkan ini sama satunya misalkan ke bawah ke apa namanya option, coba kamu ke bawah. Nah, misalkan kamu tertarik yang mana terserah gitu. Kalau aku kan core-ku kan di ini dua ini yang learner sama assessment gitu. Karena itu bidangku. Aku punya NGO itu ngajar young learners sama aku sering ngajar IELTS juga. Jadi aku harus belajar di assessment. Itu sambungkan dengan bidang kamu. Kamu eh, ngajarnya apa gitu. Sama yang ingin kamu lakukan di coba aku tanya deh gitu. Kamu misalkan dapat S2 nih. Habis itu pengen ngapain? Selesai semua gitu Kak. Ya, Ya balik jadi dosen. terus Cuman kalau kan Rita kan bayangannya kemarin itu kan yang tadi ya Kak special needs. Jadi Rita ya niatnya mau Kak. Rita kan sekarang ini ada organisasi kan Kak, namanya Sapa Belajar. Habis itu Rita ngajar bahasa Inggris untuk anak disabilitas. Jadi kaitannya ke hmm, situ tuh gitu. Cuman karena tadi kata Kak nggak nyambung, mungkin Rita agak berpikir ke teknologi sih jadinya gitu. Karena Rita hmm, satu penelitiannya kebanyakan tentang teknologi, dua ikut yang pelatihan relo tadi Kak untuk hmm, guru-guru hmm. itu. Nah itu kan dia tuh pak hybrid teknologi dengan in-person workshop gitu Kak. Jadi Ya, mungkin itu bisa dikaitkan gitu. Belum dapat gambaran nih nanti mau oke. balik mau gimana kalau misalnya teknologi. Nggak masukku itu sebagai individu swasta atau dosen atau apa? Kalau individu sih Kak kalau yang organisasi itu tadi. Nggak masukku gini, kan kan kamu harus nulis kan di apa esai kamu. Misalnya kamu selesai mau balik ada nggak sih pertanyaan itu, aku agak lupa ya. Kalau nggak salah kan what's your plan kan the future. Coba sih lihat ada pertanyaannya kayaknya itu di PDF ya. Ah ini nih, stop. Nah ini nih ya sebenarnya mau tanya juga. Gini gini. Oke, itu kamu bisa tulis ya, tetapi jangan di highlight. Maksudnya porsinya kecil aja. Karena Exeter nggak punya. Atau kamu selami. Nah, ini yang membedakan pemenang beasiswa dan bukan pemenang gitu. Kamu selami mata kuliah itu, coba balik ke tadi ke optional apa namanya optional ini. Di mata kuliah bla 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 ini kira-kira kan kalau kamu klik, coba klik salah satu misalkan ya coba klik. Nah itu dia ada nggak yang nyebutin special needs? Siapa tahu ada. Aku nggak tahu. Hmm. Kamu selami. Kalau misalkan ada, tulis. Misalkan ya, misalkan teaching English to young learners, termasuk di dalamnya mengajar anak-anak
Nah, itu ada nama profesional ini. Nah, kamu cari juga profesor itu ada nggak yang ngajar misalkan with special needs. Jadi disambungkan. Misalkan di mata kuliah A, pengajarnya adalah profesor ini misalkan. Mereka ada penelitian di bidang ini dan kebetulan itu yang saya lakukan gitu. Kak, itu ditulis di esai Hornby atau esai untuk daftar ke Exeter? Dua-duanya Dua-duanya ya. Soalnya kalau di ini Hornby, kita gimana? bingung masukinnya di mana. Kayak tadi mata kuliah. Nah, dimasukin di mana tuh kita bingung. Karena pertanyaannya kayak gini. Coba lihat ya, satu-satu ya kita analisa ya. Nomor satu, describe your role and responsibilities. Oke, okay. Both in your current position and previous positions. Tugas dan kewajiban. Tadi Hmm, ada kan kamu tulis di CV juga sebagai apa. Ya ya. udah. Describe any development activity supporting other teachers or related professional. Ini kegiatan di mana kamu mensupport. Karena inti dari Hornby itu adalah, kamu tahu nggak ceritanya Hornby? Enggak. Ya harus tahu dong. Tahu nggak AS Hornby itu AS-nya itu apa? Enggak tahu, Kak. Harus cari. AS Ah. itu Albert Sidney Hornby. Teman-temannya biasanya manggil dia Ash. Oh, oke. I made sure I mentioned this name during the interview. Albert Sidney Hornby. Albert Sidney Hornby waktu itu ngajar di Jepang. Kalau nggak Mm-mm. salah zaman perang. Habis itu dia melihat ada kebutuhan untuk murid-muridnya mempelajari kosakata. Terus dia menyusun kamus yang setelah itu lahirlah menjadi Oxford Learners Dictionary yang warna biru itu. Dari penjualan kamus itu dia merasa tidak pantas menerima karena duitnya terlalu banyak, maka didirikanlah Hornby Trust yang berdiri sampai detik ini. Itu duitnya dari Ah, penjualan kamus. Nah, itu ceritanya. Dan misinya Hornby Trust apa? Salah satunya ya membantu mengembangkan kemampuan guru. Makanya kamu diharapkan untuk support other teachers or ELT professionals. In this case, kampus, mahasiswa, calon guru. Kamu kerja di kampus itu sebenarnya peluangmu gede banget karena kamu punya impact di mana yang kamu didik itu adalah calon guru masa depan, jumlahnya ratusan. Dibandingkan gua yang cuman beberapa biji. NGO ku juga bantu ngajar, eh, mencetak guru, tetapi yang ini sangat disentring banget karena tidak berhubungan dengan teacher association. Murni aku dan teman-temanku. Kami ngundang volunteer 3 bulan ngajar, selesai invite baru lagi gitu terus. Muridnya siapa? Ya murid-murid SD yang kami invite secara gratis belajar dengan kami. Jadi ada tutor, ini ada murid ketemukan. Nanti tutornya selesai, baru lagi dalam muridnya tetap stay sampai mereka naik kayak gitu. Tiap minggu ada Google Classroom, ada micro Kak, teaching. jadi, itu kan ini kan kalau ngajar guru itu belum ada yang kayak sebulanan. Adanya cuman kayak 1 hari kayaknya kemarin. Tuh. Ngajar memang guru-guru SD di satu sekolah. Pak. Itu apakah Ya menjual? bisa, kan berdampak itu, berdampak. Kan kamu ngajar guru, ya efeknya kan gurunya jadi makin handal dalam mengajar. Dan itu SD kan, guru bahasa Inggris kan maksudnya. Guru bahasa Inggris? Kan ada yang learners di Exeter tadi. Nah, itu bisa dimasukkan. Ah, Nah, ketemu ya. itu. Memang harus ngobrol. Kalau nggak ngobrol, kamu nggak tahu potensimu di mana. Benar. Nah, itu. Nah, Hmm. ketemu satu, ya kan? Nah, supporting English teacher jangan lihat satu harinya, lihat dampaknya. Hmm. Ya, sudah. Dan kamu kan asisten, masuk gini loh, asisten di jurusan pendidikan bahasa Inggris kan? Iya, Lah kan yang kamu ajar tuh siapa? guru bahasa Inggris. Tapi gimana ya Kak ya? Enggak, maksudnya Eh, asdos kan ya? Asdos Ya, itu kan masuk gini loh, anak-anak yang kuliah di kampusmu itu kan mereka guru setelah ya. lulus mau ngapain? Iya benar jadi guru. Ya itu kan murid-murid kamu. Itu berapa ratus Benar. yang kamu ajar itu? Jadi aku jadi asdos tuh 2019 sampai 2020 Kak.
Tapi 2021 sampai sekarang yang jadi staff, Ya nggak apa-apa. jadi nggak ngajaran mahasiswa. Oke, ya berarti itu yang kamu sebutkan itu kan ini kata kuncinya. Kamu harus main kata kunci previous position. Kan ada itu. Hmm, In your oke. previous position. Nah, itu juga sebenarnya bisa kamu tulis di sini. In the light of the challenges you identified above. Kamu bisa tulis itu sebagai challenge. Karena sekarang aku jadi staff, karena aku belum punya S2. Nah, Hmm. benefitnya, kalau attend di UK Masters Course, kamu dapat S2. S2 kamu bisa jadi dosen. Gitu. Ketika saya jadi dosen, saya bisa ngajar lebih banyak orang loh gitu. Dan Hmm. saya juga bisa, misalkan nih ya, memfasilitasi guru-guru SD tadi itu untuk belajar lebih dalam di kampus saya kalau saya jadi dosen. Nah, kalau you jadi dosen, kan kamu punya power untuk apa ya, bikin program Oke. yang bisa menjembatani macam-macam, termasuk Exeter pun bisa. Asalkan juga itu realistis. Gitu. Jangan, oh saya akan menjembatani Exeter dan kamu saya gitu. Oke. Asalkan terukur gitu ya. Kamu, aku belum lihat detail. Kamu nulis angka nggak di esai Angka? kamu? Ada angka Ada, nggak? ada angka tapi Ah, angka disabilitas kan Kak. ya sebenarnya gini, jadi istilahnya itu kamu mau perang, kamu punya shotgun, punya bazooka, tapi yang kamu tonjolkan itu adalah pistol yang paling kecil. Ya makanya Mas, esainya harus diubah total ini. Nah, iya, iya. Nanti kita lihat ya. Oke, coba kita lihat. Yang itu yang pertama ya, jelas ya. Jadi role-mu apa, current position kan kamu staff. Staff itu kan juga nanti nggak tahu di mata kuliah itu kan ada yang bisa disambungin Kak. Misalkan nih, kalau misalkan kamu di bagian kurikulum, kayaknya kalau kurikulum nggak mungkin ya. Kan ada mata kuliah yang ngurusin kurikulum. Kalau misalkan assessment, kan juga ada tuh mata kuliah yang ngurusin assessment. Jadi your current position. Atau kalau misalkan nih kamu sebagai staff nggak bisa ditonjolkan, ya udah cari aja yang lain. Misalkan kamu ngajar online kayak di tadi kan yang Japan tadi, itu bagus karena di situ banyak bisa digali. Contohnya bilingualism, multilingualism, translanguaging. Kamu catat ini istilah ini baru. Pelan-pelan Kak. Translanguaging. Ini ya, semua. Nah, itu kan yang kamu ajarkan orang-orang internasional. Nah, misalkan, oh saya mengajar ini, tetapi saya perlu mempelajari lebih dalam metodologi dan apa namanya penggunaan multibahasa di kelas saya, misalkan gitu. Ini kamu ketik ini translanguaging. Ini itu isu yang lagi hangat. Di translanguaging ini kemarin aku belajarnya di mata kuliah sociolinguistics kayaknya. Di Mm-mm. sociolinguistics. Translanguaging tuh gampangnya gini, kamu pernah belajar apa? Code switching, code mixing ya. Nah, Pernah. sekarang istilahnya translanguaging. Kalau code switching, code mixing itu dianggap sebagai alih bahasa aja. Jadi dari bahasa A ke bahasa B dicampur atau ganti-ganti aja. Nah, kalau translanguaging itu code switching, code mix itu tidak dilihat sebagai sebuah kekurangan atau fenomena biasa, tetapi itu sebagai sebuah kekuatan. Karena ketika kita alih bahasa, itu yang kita bawa adalah linguistik repertoarnya. Jadi kemampuan linguistik di bahasa tersebut itu kita bawa. Jadi itu bukan sebuah sesuatu keburukan. Makanya kalau aku dulu kerja di IF kan diwajibkan untuk pure bahasa Inggris. Tahu IF ya? English first. Tahu-tahu. Karena ada anggapan bahwa pure bahasa Inggris ya itu bagus, tetapi ternyata alih bahasa itu juga nggak buruk gitu. Jadi artinya kalau seorang anak itu menggunakan bahasa ibunya, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, campur dengan bahasa Inggris, it's okay. Karena kegiatan itu juga turut membantu kemampuan bahasanya dia. Maksudnya ketika dia berbahasa lokal, dia akan menggunakan aturan grammar tertentu, lalu dia beralih bahasa ke bahasa Inggris, di mana itu nanti apa namanya grammarnya beda, tetapi itu tidak saling saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan gitu. Pokoknya konsep translanguage itu seperti itu. Itu kan kemungkinan akan kamu temukan di kelas internasional kamu. Nah, Oke. itu salah satu contoh ya. Artinya untuk balik lagi ke apa namanya esai tadi itu, esainya PDF. Ah, artinya ini current position yang paling nyambung tuh yang mana gitu. Kalau kamu ngajar misalkan ya udah ngajar. Kalau misalkan kamu bikin paper ya itu kamu tonjolkan juga. Jadi sekarang tuh apa sih yang kamu lakukan gitu.
Kalau kan sebagai staff ada hal-hal yang bisa kamu angkat ya diangkat. Kalau misalkan nggak bisa, cari aja yang lain gitu, yang ngajar gitu. Kan ngajar nggak harus di kampus gitu. Tapi pengalaman ngajar guru SD yang 2019 sampai 2020 itu tadi juga kamu tonjolkan juga dan bisa kamu anggap sebagai sebuah challenge karena sayangnya itu tidak berlanjut karena saya sekarang jadi staff. Makanya sambung ke sini ketika saya nanti selesai dari UK, dari Exeter, saya bisa jadi dosen gitu dan saya bisa memasukkan program-program ABCD gitu atau mata kuliah ABCD gitu. Jadi itu ada nyambungnya. Kalau orang bilang kan ada benang merahnya, nah itu kan ada warna merahnya itu kan, nah, gitu. Jadi nyambung gitu. Nomor dua, please describe any development activity supporting that you have delivered. Ini bisa tadi yang apa, guru SD satu, uh, teacher training. Kan ada contohnya sebenarnya bagus, ini sangat spesifik teacher training. Ada nggak professional development, ada nggak writing material sebagai staff, ada nggak gitu. Leading a teachers association. Nah, ini professional activity group ini baru yang anak-anak autism tadi itu kamu masukin, yang organisasi Hmm. kamu itu. Tapi jangan jadikan menu utama. Ingat tadi, kamu punya basoka, kamu punya shotgun, keluarkan. Jangan yang ditonjolkan pistolnya, kalah perang nanti. Artinya juga Kalau tidak, aku tidak bilang itu jelek, tetapi proporsinya sesuai gitu. Tetap kamu sebutin gitu, tetapi jangan jadikan yang utama. Karena ingat, Exeter kayaknya ya tidak punya itu dan itu bukan menu utama mereka juga. Daripada nanti bagus tetapi nggak masuk apa, nggak masuk ini kan sayang banget gitu, nggak masuk nominasi. kalau ngajar mahasiswa tadi Kak masuk ke itu Kak, teacher training itu atau professional development. Ngajar mahasiswa itu kalau teacher development itu coba lihat-lihat, aku lupa di mata kuliah apa pilihan tadi. Nah ini bisa developing language teachers, bisa. Kalau korpus ini kan yang tadi teknologi, tapi korpus itu sebenarnya lebih ke database sih kalau aku lihat. Kayaknya lebih ke ini deh kalau teknologi, ini teknologi using Iya. language learning. Ya, Hmm. lebih nyambung yang itu. Developing materials ini berhubungan dengan buku, terutamanya buku, handout, worksheet, silabus, dan bla 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 macam-macam. Isu, nah mungkin ini kamu bisa dalam ini isunya apa aja. Apakah termasuk di dalamnya students with special needs? Nah, coba kamu selami. Aku nggak tahu ya. Tapi kamu coba bisa selami itu. Pastikan itu tertulis di website mereka. Jadi kamu apa ya? Ada dasarnya gitu dalam menulis. Oh, saya menulis ini karena di Exeter bilangnya ini. Itu saya temukan di ini. Nah, gitu. Jadi orang kayak, wih, orang ini tahu banget ya tentang apa-apa gitu. Kayaknya ini sih Kak, masuk kayaknya Kak. Soalnya Iya. waktu ngajar Uh-uh. mahasiswa itu, kita Hmm. ngajar mata kuliah scientific writing atau academic writing. Nah, itu, Iya. itu penting itu. Itu, itu salah satu apa ya, hal yang krusial kalau dalam dunia kampus. Nah, itu tonjolkan juga itu. Coba ke atas lagi ada lagi nggak? Ah, ini juga bisa kamu cari. Terus ini kalau berhubungan dengan guru SD, ini kalau misalkan apa namanya developing language teaching, kayaknya teacher development sih. Istilahnya kan teacher development ya, TD, teacher development atau apa sih istilahnya? Professional development gitu. Jadi ada istilah professional development atau teacher development. TPD, teacher professional development. Wah, istilah-istilah di bidang itu. Ya itulah, kamu bisa selami gitu. Coba balik lagi ke apa, hobi. Oke. Nah, jadi kamu kalau bisa ya, ini kan ada fitur highlight ya. Ini Foxit ya kalau nggak salah. Nah, itu kan ada highlight tuh. Itu coba kamu Ah, highlight keywordnya. ya. Misalkan kayak ini nih, teacher training di kamu highlight, terus professional development, terus writing material, terus teachers association. Nah, artinya kamu dalam menulis esai juga harus memperhatikan keywords. Dia mintanya apa? Ah, itu tulis. Lu minta gue kasih gitu. Lu jual gue beli gitu. Nah, ini beda ya, beda. Ini dipisah, dipisah, dipisah. Klik kanan. Nah, ya oke. Nah, jadi biar kamu bisa fokus. Nah, jadi nanti itu juga kalau misalkan kamu ada tugas juga eh, sama aja. Tugasnya esai kalau di Warwick nggak tahu kalau sana ya. Kalau semester term 1 itu esai, pure esai. Ya ada sih satu yang analisa. Oh, dua. Ada, tapi ya analisa materi gitu. Kalau term 2 itu baru mulai banyak bikin bla 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 gitu, bikin buku sih. Dan ini juga sama leading associated group or professional activity group. Nah, yang autism kayaknya tuh kamu bisa masukin di situ. Oke. Tapi hati-hati ada word limit ya. Jangan sampai
pokoknya ikuti aturan yang ada gitu. 300 ya udah 300 gitu. Nah, habis itu oke itu udah ya yang kedua. Terus key challenges. Nah, ini challenges personally. Jadi ada and teachers in your country in general. Secara umum di Indonesia itu apa kelemahannya gitu. Dan ini kalau bisa kamu kaitkan dengan pengalamanku. Kalau bisa ya gitu. Misalkan pengalamanku kan, oh di Indonesia itu bahasa Inggris di SD belum ada. Kamu tahu nggak berapa persen di Indonesia SD yang ngajar bahasa Inggris? Karena Coba tebak. sekarang nggak wajib lagi kan Kak Ya, untuk yang negeri, jadi tinggal yang itu swasta yang ada ini. berapa persen di Indonesia? Nggak tahu persennya tapi Tebak aja. maybe 20. 4%. Oh, oh. Datanya dari mana? Dari website pemerintah ada. Kurikulum Merdeka Belajar. Itu ada. Nah, data itu penting. Jadi eh, kalau aku sih nggak berdasarkan data sih, aku pure pengalaman ya. Jadi kalau aku bilang tuh gini, guru itu kelemahannya ada dua. Satu, bahasa Inggrisnya mereka kurang. Kedua, skill mereka dalam mengajar kurang. Kan itu kelemahannya guru bahasa Inggris di Indonesia. Nah, gitu. Nggak tahu kalau dari pengalaman kamu mungkin yang selama ini kamu alami gitu kan dalam mengajar mahasiswa, dalam mengajar melatih guru itu kamu bisa reflect apa sih yang dialami mereka gitu, yang sepengetahuan kamu. Tapi kalau bisa memang kamu juga cari referensi, tetapi nggak harus sih apa referensi maksudnya referensi gitu ya. Mungkin kamu bisa tambahi sedikit misalkan kelemahan di guru di kelemahan guru bahasa Inggris di Indonesia sepemahaman saya adalah A, B, C. Selain itu dari referensi yang saya baca ada E, misalkan gitu. Hmm. Terus nomor 4, in the light of oke, benefitmu apa secara personal? Terus untuk bahasa Inggris di Indonesia secara umum apa gitu. Misalkan, oh ketika saya lulus dapat S2 bisa menjadi dosen. Ketika jadi dosen nanti saya bisa melakukan A B C D otomatis nanti komunitas IAT di negara saya itu akan bla 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 gitu. Nah, itu role benar. Role-mu apa gitu. Ini kan artinya sama dengan what do you want to be in the future? What will you do in the future? Kalau mau dipikir lebih rinci lagi kan ada in the short term, ada middle, ada apa istilahnya? Apa sih istilah middle term ya? Sama in the long term. Jangan lupa kamu harus refer to challenges yang kamu sebutin di sini. Harus nyambung. Jangan challenge-nya A, tapi solusinya nggak nyambung gitu. Misalkan kalau challenge-nya proficiency bahasa Inggris mereka yang kurang, ya solusinya kasih pelatihan di bidang bahasa Inggris melalui apa program-program di kampus. Misalkan kalau kamu memilih role sebagai dosen, atau kalau kamu mau memilih role sebagai apa namanya orang yang bergerak di bidang NGO, berarti apa yang bisa NGO kamu kasih kepada menjawab tantangan-tantangan ini. Tapi nggak bisa dua-dua ya Kak ya? Satu aja berarti kan? Oh, maksudnya satu masalah, satu solusi. Bukan, maksudnya role-nya mau jadi NGO dan dosen. Wah, Tuh, kalau kalau possible kenapa enggak? Kalau aku kemarin tak buka sih. Oke, aku bilang kalau pulang ngembangin Dance English YouTube channel. oh. Terus yang kedua, bangun bangun institusi namanya Dance English. Dance English itu nanti kerjasama dengan NGO yang aku sudah punya. Di Dance English itu nanti akan kasih trainingnya scholarship dan bahasa Inggris. Yang terakhir berpartisipasi Hornby Trust Teacher Association Project Awards. Nah itu artinya orang lihat, kamu kok tahu ada Hornby Teacher Award? Ada A, ada B, ada C. Itu kan harus riset dulu gitu. Kalau misalkan kamu bilang mau jadi dosen, itu sangat masuk akal karena nah, kamu udah jadi asdos, ya kan? Kamu juga alumni situ dan mereka pastinya kan seneng kalau misalkan punya dosen lulusan luar negeri. Artinya itu possible. Kalau misalkan saya mau jadi menteri pendidikan, ya itu mungkin tidak masuk akal karena kamu belum punya track record yang akan mengarah ke situ. Nah, kecuali kalau misalkan, oh saya
petinggi partai dan saya dekat dengan Jokowi gitu. Kebetulan ini lagi butuh, itu beda lagi. Nah, masih visible. Kalau misalkan kamu mau mengembangkan bukan mendirikan. Kamu mendirikan, emang lu pernah gitu, lu bisa. Kalau mengembangkan kan, gue udah punya gitu. Ini udah berjalan, websitenya silakan bisa cek gitu. Nah, itu kan artinya bukan omong doang, tetapi bukti sudah ada gitu. Oke. Nah, itu. Yang terakhir Kak. Ya, jadi beberapa nggak apa-apa selama itu possible ya. Jadi misalkan kamu menjadi dosen, ya aku tanya, emang kamu mau pengen jadi dosen atau Iya, ada keinginan itu nggak? iya memang terkayaknya Nah, ya menjadi udah dosen. gitu. Nah, ya udah, itu pas banget karena beberapa alumni Hornby yang aku kenal ya, kayaknya semuanya dosen, cewek. Ada yang terakhir ya, tahun sebelum aku tuh ada namanya lupa, Ika siapa gitu, Ika Juni Aswati atau siapa. Ika. Ada lagi Ika Damayanti, itu malah dia yang nulis, salah satu tim penulis dia, Ika Damayanti dan Pipit. Dua-duanya alumni Hornby. Itu mereka yang nulis buku di kurikulum Merdeka Belajar. Wah, oh Kak Ika Kamu itu cari itu ada website nama tahu. CB. Nah, kamu cari itu bisa di-download di situ bukunya. Kamu cari nama penulisnya. Ika Damayanti sama Pipit. Pipit itu Di kalau nggak salah yang nulis yang junior atau apa. Tetapi kayaknya dia yang SD juga. SD dan SMP. Ini Kak buku Ika yang itu ini loh kurikulum Kak. Merdeka Belajar ya. Iya iya. Tapi Apa? dia Kak Ika itu nulis yang bahasa Inggris untuk apa? Nah, aku ya lupa. Stabilitas juga Kak. Nusantara. Iya 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 English for Nusantara. Tapi untuk Ah, ini ya. karena berkebutuhan khusus. Nah, ya udah, tuh masukin juga itu. Sebutin namanya. Bisa Pasti kan juga. dia itu ya kalau orang alumni Hornby ya gitu. Loh, kan ada di grup kita itu. Kamu cari deh namanya tuh. Ada Pipit, ada Ika Damayanti, terus ada siapa lagi satu lupa aku. Itu orang Hornby semua itu sama Ika Juni yang sebelumku itu. Terus ada lagi dosen di UP atau UI gitu, lupa aku. Itu juga ada gitu. Namanya siapa ya? Lupa aku. Itu juga dosen. Jadi sebagian besar yang aku tahu orang-orang Hornby dari Indonesia itu profesinya adalah dosen gitu. Karena itu apa ya? Satu, kalau dilihat dari impact itu bisa berdampak luas. Kamu bisa melakukan banyak hal di situ. Kamu bisa bikin research, nulis paper, ngajar mahasiswa, ngadain proyek, menghubungkan British Council dan Exeter dengan kampusmu. Kerjasama dengan British Council itu terutama ya, karena British Council itu partner yang krusial gitu. British Council itu proyeknya banyak. Kalau kamu bisa menyambungkan itu juga, wah gila tuh. Relo jangan lupa, Relo itu gokil juga. Itu namanya gede juga tuh di bidang apa ILT. Itu jangan lupa disebutin. Kalau kamu jadi dosen tuh kamu punya peluang yang sangat besar untuk menghubungkan itu tadi. Kan ibaratnya, itu teman gua itu, itu orang kita itu, itu orang dalam gitu. Kita apa kerjasama kan logikanya kan gitu. Gitu ya. Jadi rule ini itu bisa diselami lagi dan pastikan ya itu tadi apa namanya make sense. Bahkan kalau ada yang sudah nyata ada, itu bisa disebutkan. Misalkan, oh kampusku pernah kerjasama dengan ini, British Council misalkan, atau ya apalah gitu nanti kamu bisa tackling challenges. Terakhir, which area? Nah ini area sebutin aja yang paper kamu di situ, ya kan? Ah, Saya tertarik di bidang APJ, ABCD gitu. Kebetulan saya sudah menulis paper ini gitu di jurnal ini gitu kan. hmm. Itu sebutin nih di sini papernya. Itu bagus banget. Aku malah nggak punya paper sama sekali sampai sekarang. Mungkin ada sih, tapi nggak tahu udah publish tahu. Itu pun masih satu. Itu pun cuma sekedar bantu aja, co-author. Jadi bukan penulis pertama. Oke. Waduh, ini harus 12 bongkar April. lagi dulu nih Kak, esainya. Kok makasih banyak loh. Udah dikasih pencerahan. Oh ya ya, selamat berbuka ya. Ini masih siang tuh, lihat tuh, masih Masih cerah banget terang ya. benderang. Ya, Oke, ini tak tak terima tak kasih banyak ya. tak Wah, tunjukin lah Kak, ya, biar dia semangat gitu. Tetanggaku. Masya Itu, Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. itu musim semi, jadi bunganya bersemi. Itu tetangga. Wah, Gitu. tetap berembun ya Good Kak luck ya. lah. Aku punya harapan besar buat kamu. Amin ya Allah. Bismillah, Bismillah. Semoga Ya. rezeki. Yes. Amin. Oke. Ya, nanti
Ya, semoga ketemu lah ya. Sampai jumpa di UK. Nanti kita makan Waduh, gorengan di warung. oke. Makasih banyak ya, Oke. Kak.